Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분, kembali lagi di channel Kujin Gamre Official. Jadi saya sebelumnya mohon maaf ya, sebenarnya saya itu masih pengen sekali melanjutkan soal set yang kemarin ya. Kemarin kita sudah sampai di set 11 dan harusnya saya ini melanjutkan set ke-12 dari soal IPS topik tahun 2023, melanjutkan yang kemarin. Tapi karena banyaknya orang yang nge-DM saya, ya ada yang inbox saya, banyak sekali disuruh melanjutkan, disuruh ganti tema ya. Disuruh ganti tema pembahasan, yaitu disuruh membahas soal-soal tryout yang terbaru, yaitu di soal tryout tahun 2025. Ya banyak yang inbox, banyak yang nge-DM, ada juga yang ngirim di WhatsApp ya. Jadi ini temanya pembahasannya saya ganti di tryout tahun 2025 aja ya. Nanti kalau ada waktu kita nanti akan membahas tahun 2023 kembali. Oke, kita langsung aja ke soal tryout 2025, tryout yang terbaru. Oke, sekarang soal nomor 1 sampai nomor 2. 다음 그림을 보고 많은 단어나 문장을 고르십시오. Jadi lihatlah gambar berikut, kemudian pilihlah kalimat atau kata yang benar. Berarti kita disuruh melihat gambar ini, lalu kita disuruh memilih kata yang benar itu option nomor 1, 2, 3, atau 4. Oke, langsung aja kita yang nomor 1. Ini gambar apa, terus ini tujuannya atau digunakan untuk apa gitu ya. Ini adalah cakamki. Cakamki itu apa? Cakamki itu adalah kompresor ya, ya. Cakamki itu kompresor yang digunakan untuk kata bawi. Bawi itu adalah batu besar. Kalau batu sendiri itu adalah tul ya. Tul itu adalah batu ya, batu biasa ya. Kalau kata ini apa? Bawi itu batu yang besar. Kalau batu yang kecil, kerikil itu adalah jakal ya, jakal. Ini cakamki kompresor yang digunakan untuk bawirel tuloyo. Tuloyo itu melubangi batu yang besar. Jelas salah ya, ini bukan cakamki. Cakamki itu adalah kompresor. Jelas salah ini. Nomor 2, cakamki kompresor yang digunakan untuk kwangsokel umban heo. Kata umban hata itu artinya adalah mengangkut ya. Kompresor yang digunakan untuk mengangkut kwangsok itu adalah biji besi. Jelas salah ya, bukan kompresor ini ya. Terus nomor 3 itu adalah konveyor. Konveyor itu adalah conveyor atau sabuk berjalan. Kalau kalian nggak tahu itu, kalau kalian di bandara itu kan ada kayak yang buat sabuk berjalan yang tempatnya untuk kalian mengambil koper itulah. Itu namanya adalah konveyor ya. Itu gambarannya seperti itu. Jadi konveyor ada yang naik, ada yang turun, ada yang datar seperti itu ya. Jadi conveyor atau sabuk berjalan yang digunakan untuk melubangi batu besar. Jelas salah ya. Nomor 4, conveyor yang digunakan untuk kwangsokel umban heo, mengangkut biji besi. Jadi jawabannya adalah nomor 4 ya. Conveyor atau sabuk berjalan yang digunakan untuk mengangkut biji besi. Kata umban heo itu adalah mengangkut. Oke, 정답은 4번 입니다. Selanjutnya nomor 2 ya 여러분. Ini gambar apa ini? Nomor 1. 사과나무에 농약을 치고 있습니다. Koit itu sedang ya, sedang menyemprotkan pestisida pada pohon apel. Ya, ini bukan menyemprotkan pestisida ya, jelas salah ya. Nomor 2, 사과를 트럭에 싣고 있습니다. Kata sita itu memuat ya. Kata sitkoit berarti sedang memuat. Relnya di sini ya. Jadi kita baca terlebih dahulu. Sedang memuat apel ke truk. Ya, jelas salah ya. Nomor 3, 과수원에서 사과를 따고 있습니다. Sedang, kata tada itu memetik ya. Sedang memetik apel di kebun buah-buahan. Nomor 4, 사과를 상자에 담고 있습니다. Jadi sedang memasukkan, relnya di sini ya. Jadi sedang memasukkan, relnya di sini. Jadi ini kita baca terlebih dahulu. Sedang memasukkan apel ke kardus. Jadi jawabannya nomor 4 jelas salah ya. Jawabannya adalah nomor 3. 과수원에서 사과를 따고 있습니다. Sedang memetik apel di kebun buah-buahan. Oke, 정답은 3번입니다. Selanjutnya yang soal nomor 3 ya 여러분. 다음 단어와 관계 있는 것은 고르십시오. Jadi hal yang ada hubungannya dengan kata berikut itu silakan Anda pilih ya, kata 고르십시오 silakan pilih. Jadi kata 조사료. 조사료 itu apa? 조사료 itu artinya adalah
pakan ternak ya, pakan ternak. Jadi yang ada hubungannya dengan pakan ternak itu yang nomor berapa? Nomor 1, kacuk. Kacuk itu adalah ternak ya. Nomor 2, bat itu artinya adalah ladang. Nomor 3 itu kwasuwon, itu kebun buah-buahan. Nomor 4, yang sikjang itu adalah tempat budidaya ikan atau tambak. Ya, jadi jawabannya itu yang ada hubungannya dengan pakan ternak itu adalah kacuk ya, hewan ternak. 정답은 1번입니다. selanjutnya yang nomor 4 ya 여러분. 다음 단어의 비슷 말은 무엇입니까? Kita penggal dari partikel subjek en ya 여러분. Kata 비슷 itu mirip, kata mal itu adalah kata. Jadi kalau 비슷 mal itu adalah kata yang mirip atau kita artikan itu adalah sinonim ya. Sinonimnya kata berikut itu apa? Jadi sinonim dari kata ilchongata. Ilchongata itu artinya adalah bisa diartikan itu adalah sama ya Yarbun ya. Bisa sama, bisa juga itu tetap. Ya, bisa juga itu teratur seperti ini. Bisa diartikan sama, bisa diartikan tetap, bisa diartikan teratur. Jadi yang kira-kira kata yang sama atau sinonim dari kata sama, tetap, teratur itu yang option nomor berapa? Nomor 1, suchonghata itu artinya adalah memperbaiki. Nomor 2, 변화하다 itu artinya adalah berubah. Nomor 3, 한결같다 artinya adalah sama. Nomor 4, 달라지다. Kata daruda itu berbeda. Kalau 달라지다 itu artinya adalah menjadi berbeda. Seperti itu. Jadi sinonim dari kata ilchongata sama, tetap, teratur itu adalah yang nomor 3 ya 여러분 ya. 한결같다 artinya adalah sama. Oke, 정답은 3번입니다. Selanjutnya yang soal nomor 5 sampai nomor 8 ya 여러분. 빈간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Silahkan pilih hal yang paling benar. Pergi, masukkan ke pinggan. Pinggan itu adalah kolom kosong ini ya. Oke, mari kita langsung aja ke soal nomor 5. 대구에서는 매년 여름 치킨과 맥주를 함께 즐기는 점점점점 페스티벌이 열리는데. Jadi kita penggal dari partikel subjek 는. 대구에서, di kota Daegu, 매년 setiap tahunnya, 여름 pada musim panas, 열리다 itu dibuka festival titik yang menikmati bersama-sama. Chicken itu adalah chicken ya, ayam. Ayam dan 맥주 itu bir. Nanti, koma, 많은 한국인들이, 많은 itu banyak ya, banyak orang-orang Korea itu mencarinya. 와, dan chicken 축제를 즐깁니다. Dan mereka menikmati festival atau menikmati pesta ya, menikmati pesta chicken atau menikmati pesta ayam. Kira-kira itu apa ini ya Rabun? Di kota Daegu setiap tahunnya pada musim panas itu dibuka festival apa kira-kira yang menikmati bersama-sama chicken, ayam, dan 맥주 itu bir. Ya, kira-kira itu pesta apa itu? Kira-kira itu festival apa? Nomor 1, hunsul. Ya, hunsul itu artinya adalah, hun itu berasal dari kata hunja. Hunja itu sendirian. Sul itu adalah alkohol. Ya, jadi diartikan, disingkat adalah hunsul. Alkohol sendirian. Maksudnya itu apa? Minum alkohol sendirian. Hun itu hunja, sul itu adalah alkohol. Jadi, minum alkohol sendirian. Nomor 2, cimek. Cimek ini berasal dari singkatan dari kata chicken 맥주. Jadi ini ya, chicken 맥주 ini diambil C-nya, C itu chicken, mek itu adalah 맥주. Jadi disingkat cimek ya, festival cimek, chicken 맥주 artinya adalah ayam dan bir. Nomor 2, pimek. Pi itu berasal dari kata pizza ya, pizza ya, makanan ya, makanan pizza itu, dan mek itu 맥주 bir. Jadi pimek itu adalah pizza 맥주, maksudnya itu pizza dan bir ya. Nomor 4 itu adalah sulci. Sulci itu artinya adalah, misalnya kayak festival itu festival. Kalau sulci festival artinya adalah pesta atau festival yang tanpa minum alkohol. Karena kata sulci itu adalah tidak bisa minum banyak alkohol. Jadi kalau sulci
Festival itu adalah festival tanpa minum alkohol, seperti itu. Jadi karena ini adalah menikmati bersama-sama chicken dan 맥주, jadi jawabannya itu adalah festival 치맥 ya. chicken 맥주. Oke, 정답은 2번입니다. selanjutnya yang nomor 6 ya 여러분. 모종을 심기 전에 비료를 뿌립니다. jadi 기존에 itu sebelumnya, sebelum menanam bibit maka 비료를 뿌립니다. maka menaburkan namanya pupuk ya. 그러면 dengan begitu 땅의 영양분이 많아져서, dengan begitu sebab menjadi banyak nutrisi pada tanahnya, maka 작물이 자랄 수 있습니다. 작물 itu artinya adalah tanaman. Maka tanamannya al-su'id itu bisa ya. Tanamannya itu akan bisa tumbuh secara apa kira-kira? Nomor 1, 딱딱하게 itu secara keras. Nomor 2, 튼튼하게 secara sehat atau kuat. Nomor 3, 싱싱하게 itu secara segar. Nomor 4, 당당하게 itu secara berani. Seperti itu. Jadi jawabannya nomor berapa? Secara apa kira-kira? Tanamannya itu bisa tumbuh secara kuat atau sehat. Oke, 정답은 2번입니다. selanjutnya yang soal nomor 7 ya 여러분. 개신교 신자들은 교회에서 예배를 드립니다. Kita penggal dari partikel subjek en. 개신교 itu artinya adalah Kristen Protestan. 신자들 artinya adalah para pemeluk. Para pemeluk Kristen Protestan 예배를 드립니다. bersembahyang di gereja. 다양한 모임과 활동을 통해 melalui berbagai macam perkumpulan dan aktivitas 신앙생활을 합니다. mereka melakukan kegiatan kerohanian. Ya, kira-kira yang cocok untuk mengisi pinggan ini itu yang nomor berapa? Nomor 1, 그래서 itu sehingga. Misalnya kita isi 그래서 sehingga, itu jadinya seperti ini ya. Para pemeluk agama Kristen Protestan bersembahyang di gereja sehingga melalui berbagai macam perkumpulan dan kegiatan mereka melakukan kegiatan kerohanian. Itu kalau nomor 1. Kalau nomor 2, 그리고 itu kemudian. Para pemeluk agama Kristen Protestan bersembahyang di gereja. 그리고 kemudian melalui berbagai macam perkumpulan dan aktivitas mereka melakukan kegiatan kerohanian. Nomor 3, 그런데 akan tetapi. Para pemeluk agama Kristen Protestan bersembahyang di gereja, akan tetapi melalui berbagai macam perkumpulan dan kegiatan mereka melakukan kegiatan kerohanian. Kalau nomor 4, 그러면 itu dengan begitu. Para pemeluk agama Kristen Protestan bersembahyang di gereja. Dengan begitu, melalui berbagai macam perkumpulan dan kegiatan, mereka melakukan kegiatan kerohanian. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah untuk mengisi pinggan ini itu adalah yang nomor berapa kata sambungnya itu. Yang paling tepat itu adalah nomor 2 ya, 그리고 kemudian. Para pemeluk agama Kristen Protestan bersembahyang di gereja. Kemudian melalui berbagai macam perkumpulan dan kegiatan atau aktivitas, mereka melakukan kegiatan kerohanian. Oke, 정답은 2번입니다. Selanjutnya yang nomor 8 ya 여러분. Ini ada percakapan antara dua orang, yaitu adalah inisial K dan inisial N ya. Yang K ini berkata, 네가 왜 그래요? 네가 itu kamu ya. Kamu kenapa kok begitu? 이렇게 너무 뚱뚱했어요. Kamu sangat gendut seperti ini. Lalu yang Na ini menjawab, eng itu ya. Ya, jika 다이어트 해도 saya meskipun melakukan diet, sal itu adalah berat badan ya. Sari, saya meskipun melakukan diet, berat badanku, Nomor 1, berat badanku, 안 쪄요.
tidak gemuk. Nomor 2, sari an boyoyo, berat badanku tidak kelihatan. Nomor 3, sari an pacayo, berat badanku tidak turun. Nomor 4, an kopayo, sari an kopayo, berat badanku tidak lapar. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah nomor berapa? Jadi saya meskipun melakukan diet, tetap saja berat badanku tidak turun. Jadi sari an pacayo. Jadi jawabannya adalah nomor 3 ya Bun ya. Sari an pacayo, berat badan tetap saja tidak turun. Oke, 정답은 3번입니다. Selanjutnya yang nomor 9 sampai nomor 12 ya 여러분. 다음 질문에 답하십시오. Jawablah pertanyaan berikut ini. Ya, yang nomor 9 mari kita bahas. 다음 중 몇 줄 진 부분이 많은 문장을 고르십시오. Pilihlah kalimat yang benar yang bagiannya digarisbawahi di antara berikut ini. Intinya kalimat yang digarisbawahi itu yang option 1, 2, 3 atau 4 ya yang betul itu ya. Oke, yang option pertama itu betul atau tidak kalimatnya ini yang digarisbawahi ini. Nomor 1, 식품 창고의 습도를 조절해요. Kata 조절해요 itu artinya adalah menyesuaikan ya. Menyesuaikan kelembabannya gudang bahan makanan. Jadi 조절 menyesuaikan kelembaban. Ya, kemungkinan nomor 1 betul ya. Nomor 2. 근무 중에 자주 짜증을 찔러요. Kalau di materi kita kata cajeng itu artinya adalah jengkel ya 여러분 ya. cajeng itu gabungannya dengan kata apa predikatnya itu? 짜증을 내다. Jadi 내다. 짜증을 내다 betul 짜증을 내요. Ini yang betul ya. Jadi yang betul adalah 짜증을 내요, bukan 짜증을 찔러요. Kalau 찔러요 itu artinya adalah berteriak ya 여러분 ya. Jadi gabungannya dengan kata 소리. 소리 itu artinya adalah suara. Jadi 소리를 찔러요 itu artinya adalah berteriak. Ingat, 소리를 찔러요 itu berteriak. Kalau 짜증을 itu 내요, bukan 찔러요. Jadi salah ya nomor 2 ini ya. Nomor 3 ini salah. Nomor 3, 날씨가 더우면 jika cuacanya panas, 넥타이를 올려요. Kalau 올려요 itu artinya adalah menaikkan. Kalau menaikkan itu dengan kata jipo. jipo itu resleting ya, menaikkan resleting. Ya, jipo를 올려요, menaikkan resleting. Kalau 넥타이 karena ini cuacanya panas berarti 넥타이를 bukan dinaikkan ya, tapi 불러요 artinya adalah melepas. Karena cuacanya panas, maka melepas dasi. 불러요. Seperti ini ya, 불러요. Artinya adalah melepas dasi. Jika cuacanya panas, melepas dasi. Nomor 3 ini salah ya, karena yang betul adalah 넥타이를 불러요, bukan 넥타이를 올려요. Ini salah. Nomor 4, 작업에 필요한 공구를 데려가요. Jadi 데려가요 itu artinya adalah pergi mengajak ya. Kalau pergi mengajak itu pasti mengajak orang ya. Misalnya pergi mengajak adik berarti 동생 ya. 동생을 데려가요. pergi mengajak adik. 동생을 데려가요. pergi mengajak adik. Kalau ini ya, 작업에 필요한 공구를 bukan kok pergi mengajak ya, tapi pergi membawa. Jadi 가져가요. jadi gini ya, 가져가요. Yang betul adalah 가져가요. Jadi ini salah ya, karena kalau pergi mengajak itu 동생, mengajak orang, mengajak ibu ya. 어머니를 데려가요, pergi mengajak ibu. Kalau ini peralatan berarti pergi membawa. Jadi 작업에 필요한 공구를 가져가요. pergi membawa peralatan yang diperlukan pada pekerjaan. Oke, jadi nomor 4 ini salah ya. Karena 데려가요 itu salah. Yang betul itu kalimatnya adalah nomor 1 ya 여러분. 식품 창고의 습도를 조절해요. menyesuaikan kelembabannya gudang bahan makanan. Oke, 정답은 1번입니다.
Selanjutnya nomor 10 ya 여러분. 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi berikut ini. 지게차와 산업용 운반기계가 다니는 곳이니까 조심하세요. 니까 dikarenakan, 곳 itu tempat ya, dikarenakan tempat untuk 다니다, berlalu lalang atau pulang pergi atau keluar masuk ya. Kita ulang. Dikarenakan adalah tempat untuk keluar masuk mesin pengangkut yang digunakan untuk industri dan forklift, maka berhati-hatilah. Kira-kira gambar nomor berapa? Jadi yang ada hubungannya dengan gambar forklift ya 여러분. 지게차 itu adalah nomor 1. Oke, 정답은 1번입니다. Selanjutnya nomor 11 ya 여러분. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. Baca tulisan berikut, kemudian pilihlah hal yang sama dengan isinya. Berarti kita disuruh memilih hal yang sama dengan isi artikel di bawah ini ya. Ini bukan artikel ya, ini grafik ya. Tapi ini di sini tulisan artikel. Udah anggap aja sama lah ya. Ini adalah grafik. Kita disuruh memilih hal yang sama dengan isi grafik di bawah ini. Mari kita bahas. Kita pahami dulu grafiknya. 신혼 부부는 어디에 돈을 쓰는가? Kita penggal dari sini. 신혼 bubu. Meskipun kalian tidak mengerti kata 신혼 bubu pun, kalian tidak masalah ya. Tapi karena kita masih belajar, kita artikan 신혼 bubu itu artinya adalah pengantin baru. Pengantin baru, mereka itu menggunakan uangnya di mana, menggunakan uangnya itu kemana saja, untuk apa saja gitu loh ya maksudnya itu. Oke, kita pahami ini grafiknya. Kata jocuk itu tabungan, yang tabungan itu menempati sekian. 교통비 itu sekian, ada 10 ini, 10, mungkin 10 apa ini ya. Pokoknya 10 ini grafiknya ya. Kata sikbi biaya makan, kata munwa sengwal itu kehidupan budaya itu sekian, terus bohong asuransi itu sekian. Oke, kita cocokkan, kita artikan jawabannya, lalu kita cocokkan dengan grafik di atas. Nomor 1, coba ini sesuai enggak dengan grafik di atas ini. 교통비가 가장 적게 들었습니다. 교통비 itu biaya transportasi paling sedikit membutuhkan. Maksudnya itu biaya transportasi paling sedikit membutuhkan uang. Ya, biaya transportasi itu membutuhkan, ini grafiknya ini 10 ini ya, pun ya. Paling sedikit. Padahal ada yang lebih sedikit lagi ya di bawah 교통비 ini ya. Yaitu adalah bohong. Ini ada di bawahnya 교통비. Jadi biaya transportasi itu bukan yang paling sedikit ya. Jadi nomor 1 itu salah karena ada yang lebih sedikit lagi membutuhkan uang, yaitu adalah bohong asuransi. Nomor 1 salah. Nomor 2, 보험료로 내는 돈보다 예금하는 돈이 더 많습니다. Kata 많습니다 banyak, kata 더 itu lebih, kata 돈 itu uang, kata 예금하다 itu artinya menabung. Jadi kita artikan lebih banyak uang yang ditabung daripada uang yang dibayarkan untuk biaya asuransi. Ya, uang yang ditabung, lebih banyak uang yang ditabung daripada uang yang dibayarkan untuk asuransi. Uang yang ditabung itu ada 30, untuk asuransi cuman di bawah 10. Jadi nomor 2 ini sesuai ya pun ya. Jawabannya nomor 2 ini mungkin ya. Ya, nomor 2 ini mungkin sesuai. Coba nomor 3 kita artikan juga. 문화 활동을 하는 회사는 돈이, jadi kita penggal dari sini. 버는 돈의 절반을 넘습니다. Uang yang digunakan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas kebudayaan itu melebihi separuhnya uang yang dikumpulkan. Maksudnya uang yang dikumpulkan itu uang yang ditabung ini mungkin ya. Jadi ingat, kita pahami lagi, uang yang digunakan untuk melakukan kegiatan kebudayaan melebihi separuhnya uang yang dikumpulkan. Uang yang dikumpulkan itu tabungan ini. Jadi separuhnya itu adalah sekitar sekian ya, 15-an ini ya. Jadi separuhnya. Kalau ini munwa sengwal itu kegiatan kebudayaan itu adalah ini sekitar 15-an ini ya, sekian. Jadi bukan kok
melebihi separuhnya ya, tapi sama. Jadi yang betul itu adalah uang yang digunakan untuk kegiatan kebudayaan itu sama dengan separuhnya ya, sama dengan separuhnya, bukan kok melebihi ya. Ini kan melebihi, jadi salah. Tapi kalau ini sama dengan separuhnya uang yang dikumpulkan, itu jawabannya nomor 3. Tapi ini kan melebihi. Kalau melebihi berarti sekitar di atasnya angka 15 ini ya pun, bisa di sini atau di sini gitu ya. Jadi nomor 3 ini jelas salah. Nomor 4, 외식을 하거나 음식 재료를 시키기 위해서 가장 돈을 많이 씁니다. Jadi untuk membeli bahan makanan ataupun melakukan wisik. Wisik itu bukan kok makan bersama, bukan ya. Kalau yang makan bersama itu wisik seperti ini. Wisik. Ini adalah makan bersama dengan anggota perusahaan itu ya. Tapi ini wisik. Wisik itu adalah makan di luar. Kita ulang. Untuk membeli bahan makanan ataupun melakukan makan di luar, 가장 돈을 많이 씁니다. Itu yang paling banyak membutuhkan, yang paling banyak menggunakan uang. Yang paling banyak menggunakan uang itu bukan kok ini ya, sikpi biaya makan untuk makan-makan ini ya. Yang paling banyak membutuhkan uang atau yang paling banyak menggunakan uang itu adalah untuk tabungan ya, cocok tabungan. Jadi nomor 4 ini jelas tidak sesuai. Jawabannya adalah yang nomor 2 ya pun ya. 보험료로 내는 돈보다 예금하는 돈이 더 많습니다. Lebih banyak uang yang ditabung daripada uang yang dibayarkan untuk premi asuransi. jadi 정답은 2번입니다. jawaban nomor 2. Selanjutnya yang nomor 12 ya 여러분. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. Bacalah tulisan berikut, kemudian pilihlah hal yang sama dengan isinya. Berarti kita disuruh memilih hal yang sama dengan isi artikel. Dalam hal ini adalah grafik ini ya. Yang sama dengan isi grafik di bawah ini. Mari kita pahami grafiknya. Smartphone 중독률. Kata 중독률. Ryul itu artinya adalah persentase. Kata 중독 itu artinya adalah ketagihan atau kecanduan. Kata smartphone itu adalah smartphone. Persentase ketagihan smartphone. Ya, kita pahami dulu. Kata 청소년 itu adalah remaja. Terus ada 성인 itu orang dewasa. Selanjutnya ini grafik yang warnanya hitam ini ya, yang warnanya hitam ini adalah grafik tahun 2021. Terus grafik yang warnanya abu-abu yang ini itu adalah grafik tahun 2024. Seperti itu. Oke, mari kita pahami ya Yarbun. Kita disuruh memilih hal yang sama dengan isi diagram di atas ini. Mari kita artikan dulu jawabannya atau optionnya, lalu kita cocokkan dengan grafiknya. Nomor 1, 3년 사이에 스마트폰에 중독된 성인이 2배 정도 많아졌다. Kita penggal dari partikel subjek I ya. 성인 itu adalah orang dewasa. Orang dewasa yang telah ketagihan atau yang telah kecanduan smartphone. Kata sai itu antara. Kalau sai ini kita artikan, kalau kita artikan antara kurang cocok ya. Ini kita artikan dalam kurun waktu. Kita ulang. Orang dewasa yang telah ketagihan smartphone dalam kurun waktu 3 tahun telah menjadi banyak sekitar 2 kalinya. Jadi orang dewasanya itu ini ya, orang dewasanya itu ini dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu dalam kurun waktu 2021 sampai 2024 ini, itu orang dewasa yang ketagihan smartphone itu menjadi banyak. Ya, sekitar 2 kalinya. Padahal tahun 2021 itu yang gambar warna hitam ini ya. Ya, ini itu awalnya itu sekian ya pun ya. Tahun 2021 itu sekian persentasenya. Terus ini sekarang menjadi sekian tahun 2024. Jadi bukan menjadi banyak ya, tapi menjadi lebih sedikit atau menjadi menurun. Jadi bukan menjadi lebih banyak. Meskipun ini ada kata nggak ada kata 2배 정도, sekitar 2 kalinya pun. Ini kan menjadi banyak. Padahal tahun 2021 itu persentasenya tinggi.
Tahun 2024 itu malah menjadi menurun di bawahnya, bukan menjadi banyak ya. Ini menjadi banyak, jadi salah. Tapi yang betul adalah menjadi menurun ya. Jadi nomor 1 ini jelas salah, bukan jawabannya. Oke, kita artikan option yang kedua, yaitu adalah yang nomor 2. Nomor 1 jelas salah ya. Nomor 2. 전체적으로 성인이 청소년보다 스마트폰에 더 많이 중독되었다. Jadi ini ya, dibandingkan remaja, kita penggal dari sini partikel subjek ya. Songin itu artinya adalah orang dewasa. Orang dewasa keseluruhan itu lebih banyak ketagihan ya. Kata to itu lebih ya, lebih banyak ketagihan. Jadi orang dewasa keseluruhan itu lebih banyak ketagihan smartphone daripada remaja. Ya, jadi orang dewasa itu lebih banyak ketagihan smartphone daripada orang dewasa. Padahal justru orang remaja lah yang lebih ketagihan ya. Ini kan remajanya sekian tinggi. Ini orang dewasanya sekian. Ini remajanya sekian, terus ini orang dewasanya cuma sekian. Jadi keseluruhan bukan kok lebih banyak ya, tapi keseluruhannya itu kalau orang dewasa itu lebih sedikit ya. Yang lebih banyak itu malah yang remaja. Jelas nomor 2 ini salah ya, ya. Nomor 2 jelas salah. Oke, kita silang nomor 2 jelas salah. Sekarang yang nomor 3. 2024년의 스마트폰 중독 비율은, kita penggal dari sini, 청소년이 성인의 2배 이상이다. Jadi biul itu rasio ketagihan smartphone pada tahun 2024 itu ya, 청소년 remaja itu lebih di atas 2 kalinya orang dewasa. Paham ya? Rasio ketagihan smartphone tahun 2024 berarti yang abu-abu ini ya. Iya, abu-abu ini. Kita ulang, rasio ketagihan smartphone tahun 2024, terus remaja berarti yang ini ya. Remaja itu lebih di atasnya 2 kali, lebih 2 kali di atasnya dewasa. Kalau ini remajanya kan sekian ya, ya, tahun 2000 sekian. Terus kalau ini songin itu dewasanya sekian, bukan kok lebih di atasnya ya. Tapi oh ya betul ya, berarti ini ya. Kalau yang dewasa itu sekian, kalau lebih di atasnya 2 kalinya, berarti 2 kalinya dewasa. Kalau yang dewasa itu sekitar sekian, berarti kalau yang remaja itu sekitar 2 kalinya, berarti sekitar sekian ya. Oke, berarti sesuai ya, kita ulang. Rasio ketagihan smartphone tahun 2024, berarti yang fokus yang abu-abu ini tahun 2024, remaja itu 2 kali di atasnya orang dewasa. Kalau orang dewasa itu sekitar sekian, nggak tahu ini sekitar 10, kalau ini 10 ya, berarti di bawah 10 ya, antara 8 lah. Kalau yang dewasa sekian, berarti remaja sekitar 16 ini ya, sekitar 16 ini. Berarti betul ya, jawabannya adalah yang nomor 3. Remaja itu 2 kalinya dewasa. Ini ke정답은 3번입니다. Selanjutnya yang option nomor 4 ya, 여러분. 청소년과 성인 사이의 중독 비율의 차이는 2024년보다 2021년에 더 크다. Kita penggal dari partikel subjek nen. Kata cai itu artinya adalah selisih atau perbedaan. Kata biul itu persentase. Kata jungduk itu artinya adalah ketagihan atau kecanduan. Kita artikan selisih atau perbedaan ya. Selisih atau perbedaan persentase ketagihan antara orang dewasa dan remaja itu lebih besar pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2024. Coba kalian pahami sekali lagi. Perbedaan persentase ketagihan antara orang dewasa dan remaja
lebih besar tahun 2021 dibandingkan tahun 2024. Ya, yang remaja ini ya pun remaja yang hitam tahun 2021. Remaja pada tahun 2021 itu garisnya di sini. Terus terus orang dewasa yang tahun 2021 itu segini. Jadi perbedaannya itu segini ya, antara ini ya, sempitnya itu sekian ini. Ya, antara sekian ini perbedaannya itu. Ya, perbedaan antara remaja tahun 2021 dan orang dewasa tahun 2021 itu perbedaannya itu sekian, ya, lebarnya itu sekian. Terus yang ini tahun 2024 ini yang abu-abu ini berarti yang remaja itu sekian, terus yang orang dewasa itu sekian. Jadi kalau kita garis itu adalah sekian ya Bun ya, sekian ini ya. Jadi sekian lah kira-kira itu. Jadi perbedaannya itu sekian ini. Ya, berarti lebih besar yang mana gitu loh ya. Jadi jelas lebih besar yang tahun 2024 yang abu-abu ini ya Pun. Karena kalau yang abu-abu ini itu perbedaannya itu lebarnya sekian ini kotaknya itu. Kalau yang tahun 2021 itu lebarnya cuman sekian. Jadi kalau kalian nggak teliti pasti jawabnya nomor 4 ya. Kalau nomor 4 itu artinya seperti ini tadi ya. Kalau yang tahun 2021 itu lebarnya sekian ini, kotaknya kecil ini, sempit ya. Kalau tahun 2024 yang abu-abu ini, itu kotaknya lebarnya sekian ini. Jadi tahun 2024 itu lebih besar dibandingkan tahun 2021. Bukan kok tahun 2021 itu lebih besar ya, salah. Jadi nomor 4 ini salah. Jawabannya yang paling tepat itu adalah option nomor 3. Ya, option nomor 3. Rasio atau perbandingan persentase ini, persentase ketagihan smartphone tahun 2024 itu 2 kali di atasnya remaja ini 2 kali di atasnya orang dewasa. Jadi jawabannya nomor 3. Oke, 정답은 3번입니다. Selanjutnya nomor 13 sampai nomor 14 ya 여러분. 빈간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling benar. Pergi masukkan ke pinggan. Pinggan itu adalah kolom kosong ini. Oke, langsung aja ke nomor 13. 요즘 날씨가 점점 titik 있어요. Kita penggal dari partikel subjek K. 요즘 날씨. Akhir-akhir ini cuacanya 점점 itu semakin ya, semakin titik. 이번 주에 가는 여행을 최소화하고. Ini bukan 최소 ya. Kalau 최소하다 ini ya, itu artinya adalah minimum atau 최소하다 itu meminimalkan ya. Kata 최소 itu artinya adalah minimum. Ini yang betul tulisannya adalah 취소. Kalau 취소 itu artinya adalah membatalkan. Ini salah ketik ya Bun ya. 취소. Ya, 취소하다 ini artinya adalah membatalkan. Kita ulang. 이번 주에 가는 여행을 취소하고. Ini salah. 다음 주에 미뤄야. Ini bukan miroya ya. Kalau miroya ini berasal dari kata dasar milta. Milta itu artinya adalah mendorong. Ya, mendorong. Milta itu mendorong. Kalau dirubah ke dalam bentuk ya menjadi miroya. Ini salah ya, bukan miroya. Yang betul ini berasal dari kata miruda. Miruda itu artinya adalah menunda ya, jadi miruda. Kalau dirubah ke dalam bentuk ya, miruda menjadi miruoya, bukan miroya tapi miruo. Seperti ini ya. Ini salah ketik ini, miruoya. Ya, seperti ini ya. Bukan miroya tapi miruoya. Artinya itu adalah kalau miruda itu menunda, kalau miruoya itu artinya adalah harus menunda. Seperti itu. Kita ulang. 요즘 날씨가 akhir-akhir ini cuacanya semakin titik. 이번 주에 가는 여행을 취소하고. Membatalkan wisata untuk pergi pada minggu ini. Kemudian 다음 주에 미뤄야겠어요. Kita harus menundanya minggu depan. Jadi bukan miroya tapi miruoya.
미뤄야겠어요. Harus menundanya minggu depan. Kira-kira itu semakin apa ya Bun? Karena ini ditunda atau dibatalkan, maka akhir-akhir ini cuacanya itu semakin apa? Kalau semakin itu belakangnya harus ada bentuk menjadi ya. Semakin menjadi panas, semakin menjadi cantik, semakin menjadi dingin, seperti itu ya. Jadi kata sifatnya itu harus dalam bentuk menjadi, karena semakin ada kata 점점 ya. 점점 itu semakin. Nomor 1, 점점 더워지고 있어요. Semakin menjadi panas. Nomor 2, 덥고 있어요. Semakin panas. Ya, nggak boleh ya, karena 점점 kalau ada kata 점점 belakangnya itu harus dalam bentuk menjadi. Jida itu menjadi ya. Kalau nggak ada kata jidanya itu salah. 점점 덥고 있어요. Semakin panas. Salah ya, karena nggak ada kata menjadinya. Nomor 2, 좋고 ini juga salah ya. Bagus. Nomor 3, 좋아지고 있어요. Semakin menjadi bagus. Kenapa kok ini meskipun ada kata menjadi kok salah? Karena ini ada kata dibatalkan dan ditunda. Kalau kalian jawab nomor 3, nomor kebalik ya ini ya, 3 sama 4 ya. Ya nomor 3 ini ya, jawabannya seperti ini. 요즘 날씨가 cuaca akhir-akhir ini itu semakin menjadi bagus. Lalu kita membatalkan wisatanya untuk pergi pada kali ini dan harus menundanya pada minggu depan. Masa cuacanya itu menjadi bagus, semakin menjadi bagus kok dibatalkan? Harusnya kalau cuacanya itu menjadi bagus itu nggak dibatalkan. Ini ada kata membatalkan ya. Dibatalkan dan ditunda. Berarti cuaca ini semakin menjadi panas. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah nomor 1 ya Bun. Akhir-akhir ini cuacanya semakin menjadi panas. Maka membatalkan wisatanya untuk pergi pada minggu ini kemudian harus ditunda pada minggu depan. Oke, 정답은 1번입니다. Selanjutnya yang nomor 14 ya 여러분. 어제 집에서 점점점점 식당에서 주문해서 사 먹었습니다. Jadi 어제 kemarin 집에서 di rumah, 식당에서 di restoran atau di rumah makan, 주문해서 itu memesan. Jadi ini ada kata desine, semuanya pakai desine ya. Desine itu artinya adalah sebagai pengganti. Ingat kalau pola kalimat desine itu partikel penghubungnya itu memakai nen ya, bukan pakai en. Jadi ini yang betul adalah nen desine. Jadi 요리하다 memasak. Kalau 요리하는 대신에 sebagai pengganti memasak seperti itu. Jadi 어제 kemarin sebagai pengganti memasak di rumah. 식당에서 주문해서 saya memesannya dari rumah makan. Maksudnya itu saya memesan masakan dari rumah makan. Lalu 사 먹었습니다. Saya makan dengan membeli. Maksudnya itu lalu saya memakannya. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah yang nomor 2 ya, Bun ya. Jadi memang susah menjelaskannya, tapi jawabannya itu nomor 2 ini. Jadi kalau kita artikan seperti ini. Kemarin sebagai pengganti memasak di rumah, saya memesan masakan maksudnya ya, memesan makanan dari restoran lalu saya memakannya. Kalau nomor 3 ini salah karena apa? Karena ini el desine salah ya, karena pola kalimatnya itu partikelnya harus nen, dan ini kata kerjanya pun bukan mokel ya, tapi 요리하다 yang betul itu ya, memasak. Kalau nomor 4 kenapa salah? Kalau kalian jawab nomor 4 ini jawabannya seperti ini ya, artinya ya, 어제 집에서 먹는 대신에 식당에서 주문해서 사 먹었습니다. Kemarin sebagai pengganti makan di rumah, saya memesan masakan maksudnya ya, memesan makanan dari rumah makan lalu saya memakannya. Kalau kalian jawab nomor 4 itu seperti ini. Tapi kurang tepat ya, yang paling tepat itu adalah memasak. Jadi kemarin sebagai pengganti memasak di rumah, saya memesan makanan maksudnya itu, saya memesan makanan dari rumah makan, lalu saya memakannya. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah nomor 2. 정답은 2번입니다. 사 먹었습니다 itu adalah makan dengan membeli ya, maksudnya itu jajan gitu loh ya. 정답은 2번입니다. Selanjutnya nomor 15 sampai nomor 16.
다음 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. Pilihlah kosakata yang benar pada penjelasan berikut ini. Langsung saja, nomor 15. 오래된 유물이나 문화적, 학술적 A가 기본 자료를 수집하여 보관하고 전시하는 곳입니다. Kata 곳 ini artinya adalah tempat, ya. Tempat untuk mempertunjukkan dan menyimpan, mengoleksi atau mengumpulkan, ya, suci bata itu mengoleksi atau mengumpulkan data yang dalam makna secara ilmiah, ya, data yang dalam maknanya secara ilmiah, secara kebudayaan, ataupun peninggalan yang tua atau peninggalan yang lama. Itu namanya apa? Kita ulang. Tempat untuk mempertunjukkan dan menyimpan, mengoleksi atau mengumpulkan data yang dalam maknanya secara ilmiah, secara kebudayaan, ataupun peninggalan yang sudah tua atau sudah lama. Itu namanya apa? Nomor 1, misulkwan, galeri seni. Nomor 2, dosekwan, perpustakaan. Nomor 3, sobangkwan, itu adalah pemadam kebakaran. Nomor 4 adalah bangmulkwan, itu adalah museum. Jadi jawabannya adalah nomor 4 ya, tempat untuk mempertunjukkan, menyimpan, mengoleksi atau mengumpulkan data yang dalam maknanya secara ilmiah, secara kebudayaan, ataupun peninggalan yang sudah lama atau sudah tua. Itu namanya adalah, tempatnya adalah bangmulkwan, museum. Oke, 정답은 4번입니다. Selanjutnya nomor 16 ya 여러분. Ini udah saya artikan sebagian karena ini kemungkinan kosakata yang baru ya. Nomor 16. 지표를 따라 흐르는 물길로 비나 지하수 등의 물이 모여 강이나 바다로 흘러가는 통로입니다. Kata 통로 itu artinya adalah lorong atau jalan ya. Jalan mengalirnya, jalan mengalir atau jalan untuk mengalir menuju laut ataupun sungai yang besar, di mana tempat berkumpulnya air saluran bawah tanah, maksudnya itu tempat mengumpulnya air bawah tanah, ataupun hujan, maksudnya itu tempat mengalir, tempat berkumpulnya air bawah tanah dan tempat berkumpulnya air hujan, sebagai saluran air yang mengalir tergantung pada jipyo. Jipyo itu bisa diartikan petunjuk atau indikator, bisa diartikan atas permukaan ya, tergantung pada atas permukaan. Jadi kita ulang, jalan untuk mengalir menuju laut ataupun sungai yang besar, di mana tempat berkumpulnya air saluran bawah tanah atau air hujan sebagai saluran air yang mengalir sesuai dengan atau tergantung pada indikator atau tergantung pada atas permukaan. 보통은 biasanya 규모에 따라 구분됩니다. Biasanya itu diklasifikasikan sesuai pada skalanya. Itu namanya apa? Nomor 1, hosu, danau. Nomor 2, hajon. Hajon itu sungai, tapi sungai yang kecil ya. Kalau gang itu adalah sungai yang besar, kalau hajon itu adalah sungai yang kecil atau kali. Nomor 3, kekuk itu adalah lembah. Nomor 4, uncon itu pemandian air panas. Jadi jawabannya adalah nomor 2 ya, hajon, sungai yang kecil atau kali. Jadi jalan untuk mengalir menuju laut ataupun sungai yang besar, tempat berkumpulnya air saluran bawah tanah atau air hujan sebagai saluran air yang mengalir tergantung pada petunjuk atau tergantung pada indikator ya, atau tergantung pada atas permukaan, dan biasanya itu diklasifikasikan sesuai pada skalanya. Itu namanya adalah hajon, sungai atau kali ya, sungai yang kecil atau kali. Oke, 정답은 2번입니다. Selanjutnya nomor 17 sampai nomor 18 ya 여러분. 다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 고르십시오.
Jadi baca tulisan berikut atau baca artikel berikut, kemudian pilihlah ini itu adalah tulisan tentang apa, seperti itu. Langsung aja ke nomor 17 ya 여러분. 복숭아는 달콤한 향과 부드러운 과육이 매력적인 과일로 여름철 대표적인 과일 중 하나입니다. Kita penggal dari partikel subjek nen. 복숭아. 복숭아 itu adalah buah persik ya. Jadi di Indonesia ini nggak ada. Jadi kalian bisa browsing di internet ya. 복숭아 itu buah persik itu seperti apa. Jadi 복숭아, buah persik adalah salah satu di antara buah-buahan yang mewakili musim panas sebagai buah yang mempesona, daging buahnya yang halus, dan aromanya yang manis. Seperti itu. Selanjutnya, 원산지는 중국어로 알려져 있으며 원산지 itu artinya adalah lokasi produksi. Kita penggal dari sini. 원산지, lokasi produksinya itu diketahui itu berada di Cina ya. Jadi lokasi produksinya itu diketahui berada di Cina. 한국을 비롯한 세계 여러 나라에서 재배되고 있습니다. Kemudian dibudidayakan di berbagai negara dunia yang termasuk Korea. 복숭아는 비타민 C, 칼륨, 항산화, 성분 같은 다양한 영양소를 함유하고 있으며. Jadi kita penggal dari partikel subjek nen, 복숭아, buah persik. 함유하다 itu mengandung ya. Buah persik itu mengandung berbagai macam nutrisi yang seperti elemen atau unsur antioksidan, lalu kalium, lalu vitamin C. Kemudian 건강에도 많은 이점을 줍니다. Lalu memberikan manfaat, jadi icom itu manfaat ya, memberikan manfaat yang banyak juga pada kesehatan atau memberikan manfaat yang banyak juga untuk kesehatan. Jadi nomor 17 ini jawabannya ini adalah tulisan tentang apa ya, Bu? Nomor 1. 복숭아의 영양. Ini adalah tulisan tentang gizi atau nutrisinya buah persik. Itu nomor 1. Nomor 2, 복숭아 보관 방법. Cara penyimpanan buah persik. Nomor 3, 복숭아의 활용 방법, cara memanfaatkan ya, cara manfaat ya, cara memanfaatkan itu ya, cara memanfaatkan buah persik. Terus nomor 4, 복숭아 섭취시 주의사항, itu artinya adalah hal yang diwaspadai atau hal yang diperhatikan pada waktu mengkonsumsi buah persik. Ini itu adalah tulisan tentang apa yang cocok itu ya. Jadi jawabannya itu adalah nomor 1 ya 여러분. 복숭아의 영양. Gizinya buah persik atau nutrisi atau gizinya buah persik. Oke, 정답은 1번입니다. Selanjutnya nomor 18 ya 여러분. 한국은 다양한 문화유산과 자연경관을 갖춘 관광지로 전통과 현대가 공존하는 매력이 있습니다. Hanguk itu Korea ya. Kita penggal dari partikel subjek en. Hanguk, Korea sebagai objek wisata yang memiliki pemandangan alam dan berbagai macam warisan budaya, memiliki daya tarik atau memiliki pesona atau memiliki karisma yang hidup berdampingan antara zaman modern dan zaman tradisional. 한국의 관광지는 역사적인 유적지, 자연 명소, 현대적인 도시 등으로 나눌 수 있습니다. Kita penggal dari partikel subjek nen. 한국의 관광지 itu artinya adalah objek wisatanya Korea. Al-Su'id itu artinya bisa ya. Bisa,
bisa nanuta itu dibagi. Jadi objek wisata Korea itu bisa dibagi berupa kota yang modern. Kata Myeongso itu artinya adalah tempat yang terkenal. Lalu tempat yang terkenal pemandangan alamnya. Selanjutnya Yujokji, peninggalan bersejarah yang bersejarah atau peninggalan bersejarah yang memiliki sejarah. Selanjutnya 전통과 현대, 자연과 도시가 조화를 이루는 관광지가 많아. Kata contoh itu tradisional, jadi baik zaman tradisional dan zaman modern. Itu ya. Kata 자연과 도시가 조화를 이루는 관광지가 많아. Jadi baik zaman tradisional dan zaman modern itu objek wisata kata 조화를 iruda itu artinya adalah serasi ya. Objek wisata yang serasi atau yang cocok kota dan alamnya itu sangatlah banyak. Tayangan 여행 스타일을 만족시킵니다. Lalu memuaskan berbagai macam. Kata style itu adalah gaya. Memuaskan berbagai macam gaya wisata. Selanjutnya, 사계절마다 색다른 매력을 느낄 수 있으며, lalu kita bisa merasakan karisma atau pesona yang berbeda warna setiap 4 musimnya. Lalu 맛있는 음식과 친절한 서비스도, lalu layanan yang ramah dan juga makanan yang enak pun 관광의 큰 장점입니다. Itu adalah manfaat yang besar wisata. Itu merupakan salah satu gitu ya. Merupakan salah satu sisi positif atau merupakan salah satu kelebihan yang besar pariwisatanya. Seperti itu. Jadi ini adalah tulisan tentang apa ya, 여러분? Gitu ya. Nomor 1. 한국에서 인기 있는 관광지, artinya adalah objek wisata atau tempat wisata yang terkenal di Korea. Itu nomor 1. Nomor 2. 관광지에서 할 수 있는 일, itu artinya adalah pekerjaan atau hal ya. Bisa diartikan pekerjaan atau ya pekerjaan ya. Pekerjaan yang bisa dilakukan di tempat wisata. Nomor 3, 한국 관광의 매력. 매력 itu artinya adalah pesona atau karisma atau daya tarik ya. Jadi kita artikan pesona saja atau karisma ya. Karismanya atau pesonanya wisata Korea. Jadi karismanya wisata Korea. Nomor 4, 문화가 살아있는 관광지. Tempat wisata atau objek wisata yang kata munwa itu budaya. Jadi tempat wisata atau objek wisata di mana budaya itu hidup. Seperti itu ya. Jadi objek wisata atau tempat wisata di mana budaya itu bisa hidup. Seperti itu. Jadi jawabannya itu nomor berapa ya, 여러분? Yang paling tepat itu adalah yang nomor 3 ya, 여러분 ya. 한국 관광의 매력. Pesona atau daya tariknya wisata Korea. Oke, 정답은 3번입니다. Selanjutnya yang nomor 19 sampai nomor 20 ya, 여러분. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. Baca artikel berikut kemudian pilihlah hal yang sama dengan isinya. Berarti kita disuruh memilih hal yang sama dengan isi artikel yang akan kita baca di bawah ini. Langsung saja nomor 19, mari kita terjemahkan. 한국 전쟁은 1950년 6월 25일 북한이 남한을 공격하면서 시작된 전쟁으로 한반도 통일을 목표로 한 갈등이었습니다. Kita penggal dari partikel subjek en, 전쟁 itu artinya adalah perang. 한국 전쟁 berarti perang Korea. Perang Korea
pada tanggal 25 bulan 6 tahun 1950 itu sebagai perang yang dimulai, ya, sebagai perang yang dimulai seiring dengan Korea Utara yang menyerang Korea Selatan. Lalu 한반도 통일을 목표로 한 갈등이었습니다. Dan satu konfliknya itu targetnya, ya, konfliknya itu targetnya atau sasarannya itu adalah penyatuan semenanjung Korea. 미국과 소련을 포함한 여러 나라가 개입해. Ya, 개입 itu adalah campur tangan. 개입하다 itu campur tangan. Karena campur tangan berbagai negara yang termasuk dalam Uni Soviet dan Amerika Serikat, 국제적 갈등으로 확대되었으며, maka menjadi besarlah atau maka membesarlah konflik itu secara internasional. 1953년 7월 27일 유전 협정으로 전투가 중단되었지만, jadi kata 협정 itu perjanjian, yujon itu gencatan senjata. Jadi dengan perjanjian gencatan senjata pada tanggal 27 bulan 7 tahun 1953, maka 전투가 중단되었지만, maka peperangannya itu dihentikan. Jiman akan tetapi Pyongwa 협정은, akan tetapi perjanjian perdamaiannya itu 아직 체결되지 않아, masih belum disepakati. 법정으로 전쟁 상태가 계속되고 있습니다. Secara hukum, maka situasi perangnya atau kondisi peperangannya itu kesok itu masih terus berlanjut sampai sekarang ini. Makanya Korea Selatan itu masih ada kemungkinan untuk berperang ya dengan Korea Utara ya. Karena apa? Karena mereka itu belum ada perjanjian damai. Seperti itu. Sekarang kita artikan optionnya, lalu kita pilih jawaban yang sama dengan isi artikel yang kita baca di atas tadi. Itu adalah yang nomor berapa? Oke, option pertama, 한국 전쟁은 1945년 8월 15일에 시작되었으며 1955년에 종료되었습니다. Kita penggal dari partikel subjek en. 한국 전쟁, perang Korea itu diawali pada tanggal 15 bulan 8 tahun 1945 dan diakhiri pada tahun 1955. Jadi perang Korea itu diawali tanggal 15 bulan 8 1945. Salah ya. Jadi perang Korea itu diawali tanggal 25 bulan 6 tahun 1950. Dari sini saja sudah salah ya. Nomor 1 jelas bukan jawabannya. Oke. Option nomor 2. 한국 전쟁은 1950년 6월 25일 북한의 남한 공격으로 시작되었습니다. Jadi kita penggal dari partikel subjek en. 한국 전쟁. Jadi perang Korea itu dimulai dengan penyerangan Korea Selatan oleh Korea Utara pada tanggal 25 bulan 6 tahun 1950. Jadi perang Korea itu dimulai dengan penyerangan Korea Selatan oleh Korea Utara tanggal 25 bulan 6 1950. Jadi perangnya dimulai tanggal 25 bulan 6 1950 ya. Jadi nomor 2 ini cocok ya jawabannya ya, sama dengan isi artikel yang kita baca di atas tadi ya. Nomor 3. 전쟁은 한반도의 통일을 위해 남한이 먼저 북한을 공격하면서 시작되었습니다. Jadi 전쟁 itu perang ya. Perang
itu dimulai oleh Naman, itu artinya adalah Korea Selatan. Jadi kita ulang, perang itu diawali atau dimulai oleh Korea Selatan yang melakukan penyerangan, yang menyerang Korea Utara terlebih dahulu untuk penyatuan semenanjung Korea. Kita ulang. Jadi perang itu dimulai oleh Korea Selatan yang menyerang Korea Utara terlebih dahulu untuk penyatuan semenanjung Korea. Itu nomor 3. Jelas salah ya Erbun ya. Yang menyerang terlebih dahulu itu bukan Korea Selatan ya, tapi yang menyerang terlebih dahulu itu adalah Korea Utara. Jelas nomor 3 ini jelas salah. Oke. Yang option nomor 4 ya 여러분. 한국 전쟁은 완전한 평화 협정이 체결되어 현재 법정으로도 중단된 상태이다. Jadi kita penggal dari partikel subjek en. 한국 전쟁, perang Korea, dengan disepakatinya perjanjian perdamaian yang sempurna, 현재, maka saat ini kondisi perangnya itu telah berakhir juga secara hukum. Seperti itu. Jadi sampai sekarang itu perjanjian perdamaian itu belum disepakati ya. Jadi ada kemungkinan Korea Selatan dan Korea Utara itu akan berperang. Ya, masih ada kemungkinan untuk berperang. Seperti itu ya Yarbun ya. Jadi nomor 4 itu salah. Ya jelas nomor 4 itu salah ya Yarbun. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah yang nomor 2. Jawabannya adalah yang nomor 2. 한국 전쟁은 itu adalah perang Korea itu diawali dengan penyerangan Korea Selatan oleh Korea Utara pada tanggal 25 bulan 6 tahun 1950. Oke, 정답은 2번입니다. Selanjutnya nomor 20 ya 여러분. Mari kita bahas. 한국은 세계적인 조선업 강국으로 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양 등의 주요 업체입니다. Jadi 한국은 itu kita penggal dari sini ya. Korea sebagai negara yang kuat di bidang industri pembuatan kapal secara mendunia. Itu perusahaan utamanya itu adalah 대우조선해양. Ini adalah nama perusahaan ya. Perusahaan utamanya adalah 대우조선해양, lalu 삼성중공업, lalu 현대중공업. 2020년 기준 한국조선업은 kita penggal dari sini industri pembuatan kapal Korea dengan standar tahun 2020 세계 1위의 기술력을 보유했으며 itu memiliki kemampuan teknis peringkat 1 dunia. Kemudian 가스 운반선, 유조선 등에서 높은 경쟁력을 갖추었습니다. Lalu memiliki daya saing yang tinggi di kapal tanker minyak dan kapal pengangkut gas. 최근 경기 침체와 경쟁 심화를 극복하기 위해 기술 혁신과 구조 개선에 힘쓰고 있습니다. 최근 baru-baru ini ya Korea itu berusaha keras pada peningkatan struktur dan inovasi teknologi untuk menaklukkan atau untuk mengalahkan persaingan ketat dan penghentian kondisi ekonomi. Sekarang kita artikan optionnya, lalu kita pilih jawabannya yang nomor berapa ya Erbun. Kita artikan optionnya, yang option pertama, 한국의 조선 업체들은 기술 발전보다는 기존 방식의 생산을 유지합니다. Jadi kita penggal dari partikel subjek en ya Erbun.
perusahaan-perusahaan industri kapal Korea dibandingkan perkembangan teknologi itu mereka itu lebih mempertahankan produksi dengan metode yang standar. Itu nomor 1. Jadi kurang cocok ya Arbun ya. Ya, jadi perusahaan-perusahaan industri kapal Korea dibandingkan perkembangan teknologi, mereka lebih mempertahankan produksi dengan metode yang standar. Padahal perkembangan teknologi itu adalah yang nomor 1 ya. Jadi nomor 1 itu jelas salah. Perkembangan teknologi yang lebih dikedepankan. Nomor 1 jelas salah ya 여러분. Yang option kedua ya 여러분. 한국 조선업은 주로 소형 선박을 중심으로 성장했습니다. Kita penggal dari partikel subjek en. Industri pembuatan kapal Korea juro itu biasanya telah tumbuh dengan menitik beratkan atau dengan berpusat pada kapal yang ukuran kecil. Jelas salah ya Arbun ya. Nomor 2 ini jelas salah. Yang paling tepat itu adalah dengan kapal yang ukuran besar, bukan kecil. Nomor 3, 2020년 기준 세계 10위 수준의 기술력을 갖추고 있습니다. Jadi dengan standar tahun 2020 itu memiliki Kisulyok, itu adalah kemampuan teknologi level peringkat 10 dunia. Padahal tahun 2020 ini ya, standar tahun 2020 ini, itu kemampuan teknisnya itu adalah peringkat 1 dunia, bukan kok peringkat 10 dunia ya. Jadi nomor 3 ini jelas tidak sesuai. Jadi jawabannya nomor 1, 2, 3 tidak sesuai, jawabannya adalah yang nomor 4. Option nomor 4 ya 여러분. 한국은 세계적인 조선업 강국으로 경쟁력을 유지하고 있습니다. Jadi kita penggal dari partikel subjek en. Hanguk itu Korea. Korea mempertahankan daya saingnya sebagai negara kuat di industri pembuatan kapal secara mendunia. Jadi jawabannya itu adalah yang nomor 4 ya 여러분 ya. 정답은 4번입니다.